Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTube Pemula. Baik teman-teman, selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, ya sukses semua. Ingat jaga kesehatan, belajar dari pengalaman saya dan di video saya sebelum ini teman-teman lihat, ya teman-teman lihat. Kita bisa belajar dari sana bahwasanya sehat itu mahal dan ternyata sakit lebih mahal. Ya, sakit lebih mahal setelah kita tahu rincian berapa yang harus kita bayar di sebuah rumah sakit. Karena saya tadi juga barusan ini ya dari sana dan ini banyak sekali. Jadi sekali lagi teman-teman bisa belajar dari sana. Bagi pemula, karena banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari video saya sebelum ini. Dan buat para pemula ya, kalau mungkin sering menghubungi saya lewat TikTok dan tidak, sekali lagi, tidak atau belum saya jawab, jangan baper dulu. Karena di dunia online, khususnya di YouTube, ataupun dimanapun yang berhubungan dengan online, kalau baper itu masih terbawa, percayalah kalian gak bakalan sukses. Ya, percaya sama saya, kalian gak bakalan sukses. Yang ada hanya tangisan aja itu nanti. Tangisan dan banyak ngeluh dan selalu menyalahkan orang lain, itu bakalan teman-teman dapatkan. Jadi gini teman-teman. Sebuah pertanyaan ya, kadang-kadang sebuah pertanyaan yang ditanyakan ke Insan Tutor itu tidak selamanya bisa saya jawab, mampu saya jawab, atau kadang-kadang memang sengaja tidak saya jawab. Tentunya ini punya alasan masing-masing dan punya alasan sendiri-sendiri ya. Karena saya hanya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya. Kalaupun saya belum bisa menjawab dengan realitas saat ini yang berhubungan dengan YouTube, maka subscribernya Insan Tutor yang lebih berpengalaman dan real mengalami saat ini itu juga berhak menjawab di kolom komentar. Ya, berhak menjawab, berhak. Kenapa? Karena ini bukan channelnya Insan Tutor ini bukan tutorial, tetapi sebagai media pembelajaran untuk kita semua. Jadi semuanya boleh ngumpul, kita boleh belajar dari dalam segala hal. Jadi kalau masih baper, ya kalian sekali lagi, kalian hanya bisa menyalahkan orang lain di saat kalian itu nggak sukses. Atau kalian akan baper di saat kalian melakukan kesalahan dan merasa benar, maka kalian justru akan menjadi apa? Menjadi pengecut untuk dirimu sendiri. Jadi sekali lagi, ya mungkin ada beberapa pertanyaan atau banyak sekali bahkan ratusan di TikTok itu yang memang sengaja tidak saya jawab karena memang dari pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang semuanya sudah dibahas di video. Mendingan dipelajari di video saja. Ya, kecuali mungkin yang sudah menjadi member, yaitu pasti saya jawab. Ya, walaupun itu mungkin dengan terlambat. Tetapi yang sudah mendapatkan nomornya Insan Tutor dan itu WA, pasti saya jawab. Kalau mungkin telepon dan itu biasanya telepon tidak terjawab karena saya posisinya di jalan atau mungkin ada kesibukan. Apakah saya hubungi balik? Pasti saya hubungi balik. Tidak pernah saya ya ditelepon setelah itu ketinggalan, misalnya pas lagi saya jawab, saya tidak sempat jawab. Tidak pernah saya tidak telepon balik. Pasti saya telepon balik. Dengan catatan memang satu, saya sudah nyimpan nomor HP-nya. Yang kedua, langsung memperkenalkan diri. Bang, saya dari channel ini minta bantuannya. Jadi saya langsung tahu. Jadi biasanya saya hubungi balik. Jadi sekali lagi jangan dibawa baper, ya, atau terbawa perasaan. Jadi teman-teman harus memahami. Terus kalau saya memang ada pertanyaan dan tidak saya jawab, itu artinya apa? Sebenarnya teman-teman itu sudah bisa menjawab. Tetapi mungkin saat ini teman-teman belum tahu dan belum bisa menjawab. Tapi seiring berjalannya waktu teman-teman akan menemukan jawabannya. Kapan itu Bang? Contoh. Ya, contoh. Kenapa kok tidak saya jawab? Mungkin saat subscribermu masih 200 atau 300 subscriber. Terus bertanya banyak hal bertanya, sedangkan pertanyaan tersebut sebenarnya sudah pernah dibahas di videonya Insan Tutor, itu biasanya nggak saya jawab. Terus teman-teman membuat pernyataan karena banyak juga
saya coba cek bahwasanya sombong. Bukan hanya ditujukan ke insan tutor. Sekarang youtuber yang youtuber besar lah. Padahal saya juga belum besar. Orang subscribernya juga masih berapa lah, belum sampai 100.000. Jadi banyak sekali youtuber besar itu yang sombong. Kalau memang ingin tujuannya membantu pemula, kenapa WA nggak dibalas? Kenapa telepon nggak dibalas? Ya, kadang-kadang sudah membuat pernyataan seperti ini. Bahkan ini saya anggap barbar atau bukan, saya nggak tahu, teman-teman lihat sendiri, nilai sendiri lah ya. Banyak sekali yang menghubungi saya lewat nomor HP yang ada di deskripsi channel. Itu kan ada nomor HP, sedangkan di situ sudah tertera jelas-jelas. Yang menghubungi di situ adalah, atau yang bisa kirim email di situ adalah yang mengajak kerjasama. Artinya mengendorse, artinya nomor itu hanya nomor endorse. Tetapi berapa yang menghubungi di sana? 10, 20 wajar bos. Ya, di nomor endorse itu satu hari itu yang menghubungi insan tutor lebih dari 300. Baik WA ataupun telepon. Padahal di situ kan sudah jelas untuk kerjasama endorse, dan di situ sudah jelas nomor ini hanya untuk endorse, jelas ya, gitulah ya. Dan itu masih 300, kadang-kadang 400, kadang-kadang kirim WA. Dan itu, ini bukan curhat ya, bukan curhat. Tetapi supaya teman-teman itu benar-benar menjadi seorang konten kreator, benar-benar menemukan jati dirimu, benar-benar menemukan bagaimana seandainya kamu menghadapi masalah yang sama. Tidak langsung gampang menjudge seseorang. Sekali lagi, jangan mudah menjudge seseorang sombong, menjudge seseorang haram, menjudge seseorang penipu. Ke siapapun itu jangan pernah mudah melakukan itu. Ya. Kenapa kok di situ nggak pernah saya jawab yang menghubungi di deskripsi channel? Kan sudah jelas di sana. Ya, saya paham sih, saya paham. Paham bahwa teman-teman pengen cepat monet, saya paham. Tetapi ingat juga, ya, ingat juga, kita juga harus cerdas. Jangan mengikuti kebiasaan netizen plus 62. Baca nggak mau, nonton 2 menitan, akhirnya gagal paham. Baca deskripsi aja tidak dimengerti juga. Tapi saya paham juga. Paham gimana bang? Bukan hanya di konten kreator, sekali lagi, bukan hanya konten kreator. Ya, sedangkan kita saat belanja ke Indomaret atau mungkin ke Alfamart atau mungkin belanja ke toko modern, di situ sudah jelas di pintu itu sudah jelas ada tulisannya tarik dan dorong. Ya. Sudah jelas tulisannya. Yang kita lakukan apa? Kamu sendiri apa yang dilakukan? Sudah jelas ditulisin di pintu dorong, masih kamu tarik kok. Sudah jelas ditulisin di pintu itu tarik, masih juga kamu dorong. Entah itu nggak mau tahu, entah itu memang nggak bisa baca, apakah memang entah itu moralnya yang kebablasan. Moral gimana bang? Ya mungkin nggak mau tahu gitu loh. Sudah jelas tulisannya di Indomaret ada yang ditarik, ada yang didorong. Tapi yang ada tulisannya didorong, tetap aja kita tarik. Dan kenapa kok kita kembali lagi? Kenapa kok saya kadang-kadang tidak menjawab? Karena sebenarnya sekali lagi, teman-teman akan mendapatkan jawaban itu seiring berjalannya waktu. Kapan itu bang? Saat penontonmu sudah puluhan ribu, saat subscribermu sudah 50.000, saat nomor HP-mu itu juga tersebar, dan dalam satu hari yang nelpon kamu 500, yang menghubungi WhatsApp kamu itu bisa 300 atau 400, mungkin hanya 2-3 orang atau mungkin hanya 10 orang yang sanggup kalian balas, jawabannya ada di sana. Ya, jawabannya ada di sana. Itulah dunia bekerja, saya bilang. Seperti yang di video tadi. Ya. Jadi di Insan Tutor ini juga mengajarkan bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita, bisa memberikan
pemahaman bisa menempatkan sesuatu dan sesuai dengan tempatnya. Artinya menempatkan suatu masalah pada tempatnya, menempatkan sebuah persoalan pada tempatnya. Semuanya itu ada tempat dan pada tempatnya. Kalau kita ingin dihargai, kalau kita mungkin ingin menjadi orang sukses, kalau kita ingin punya kepribadian yang kuat, belajar itu dari sekarang. Ya, menempatkan posisi pada tempatnya. Menjawab yang seharusnya dijawab. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video ini ya. Sehat selalu.